Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus, Shalom, damai di hati. Selamat berjumpa lagi dalam program Renungan Harian Keluarga. Hari ini Kamis tanggal 17 Februari tahun 2022. Apa kabar saudara-saudara jemaat Tuhan? Semoga baik-baik dan sehat-sehat saja. Dan dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan hari ini, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, pada pagi hari ini kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu, sebab Bapa Surgawi telah menjaga dan melindungi kami, sehingga kami boleh berada di hari Kamis ini, tanggal 17 Februari, dalam keadaan diberkati. Dan sebelum kami akan menunaikan tugas pekerjaan kami di hari ini, kami mau bersama-sama diisi hati kami dengan pemberitaan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan pegangan bagi kami. Kuasai kami dalam Roh Kudus-Mu, bimbing kami. Di dalam kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Jemaat Yesus Kristus, marilah bersama-sama kita membuka bagian Alkitab yang menjadi perenungan bagi kita sekalian di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 24 hingga ayatnya yang ke-26. 2 Korintus pasal 11 ayat 24, 25 dan 26 berkata demikian. 5 kali aku disesa orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara yang palsu. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, mari kita dengarkan renungan hari ini yang diberi judul Pentingnya Integritas dan Komitmen. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI menerangkan integritas berarti mutu, sifat, kemampuan yang menunjukkan kewibawaan dan kejujuran, akhlak, karakter, dan kelakuan. Sementara komitmen berarti janji dan tanggung jawab untuk melakukan sesuatu. Integritas dan komitmen seseorang sudah tentu menampakkan kualitas dirinya dalam status sebagai seorang pelayan Tuhan. Bukankah kedua hal ini sangat penting? Saudara-saudara jemaat Tuhan, bacaan hari ini menceritakan tentang Rasul Paulus dalam hari-hari sukarnya. Ia adalah seorang rasul bagi bangsa-bangsa lain
Dan karena alasan itulah ia dibenci oleh orang-orang Yahudi. Mereka berusaha melakukan apa saja untuk melawan dia. Namun sementara di antara orang-orang bukan Yahudi, ia juga mengalami perlakuan keras. Belenggu dan penjara sudah akrab dengan diri Rasul Paulus. Bila jatuh ke tangan orang Yahudi, mereka tidak pernah menaruh belas kasihan kepadanya. Setiap waktu, jarang sekali ia lalui tanpa menderita suatu kesukaran atau kesulitan yang lainnya demi iman percayanya kepada Tuhan. Saudara-saudara, jika ia berada di sebuah kota atau padang gurun, ia tetap berada dalam bahaya. Semua itu adalah bukti nyata bahwa ia banyak berjerih lelah dan bekerja berat dalam pekerjaan pelayanan Yesus Kristus dan menanggung banyak penderitaan demi menyebarkan dan meluaskan Injil Yesus Kristus. Saudara-saudara jemaat Tuhan, keluarga Kristen yang diberkati, ketika kita menyebut diri kita sebagai orang yang aktif dalam melayani Tuhan, kriteria apa yang kita gunakan? Padatnya jadwal kegiatan kita? Seringnya kita ikut persekutuan ini dan itu di gereja? Dicari-cari karena dianggap sebagai orang penting di gereja? Namun di atas semuanya, adakah kita tetap setia, tekun, berkomitmen dan integritas melayani Tuhan? Bukanlah ketika kita sibuk dengan berbagai kegiatan di jemaat, tetapi ketika kita mengalami pergumulan dan tantangan, kita tetap setia di dalam Tuhan. Setia bergereja, setia bersekutu dan saksikan Tuhan dalam tindakan-tindakan nyata. Jangan hanya tidak sempat dilayani dalam perkunjungan HUT atau ketika sakit. Kita tidak lagi mau hadir dalam persekutuan ibadah. Karena kadangkala kalau tidak ada perkunjungan pelayan khusus pendeta, kita kadangkala tidak mau hadir. Dan kadangkala kita mau mengeluarkan keluhan kesah kita lewat medsos, lewat Facebook. Tetapi kita senantiasa selalu mau berdoa. Jadilah keluarga-keluarga Kristen yang tangguh menghadapi realita hidup yang sulit dengan tetap setia di dalam Tuhan. Apapun kondisi, apapun keadaan kita, sulit sukar atau manisnya kehidupan kita, atau enaknya kehidupan kita, kita tetap bersyukur. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Jemaat Yesus Kristus, marilah bersama-sama kita tunduk kepala dan kita satu di dalam doa. Segala puja, puji, sembah, hormat kami naikkan kehadirat-Mu yang suci dan yang kudus, ya Allah, ya Tuhan kami. Karena betapa besar kasih dan setia-Mu yang Bapa Surgawi anugerahkan kepada kami, sehingga kami boleh ada di hari ini dalam kekuatan yang baru, semangat yang baru untuk menunaikan tugas pekerjaan dan pelayanan di hari Kamis ini. Namun sebelumnya Tuhan, kami memohon kepadamu, diberkati, disertailah jemaat-Mu Gemi Maranatha Paslaten ini yang akan menunaikan tugas pekerjaan pelayanan bahkan dalam usaha profesi masing-masing.
Kalau ada yang dalam pergumulan sakit, Tuhan Yesus tolong jamah dan sembuhkan. Baik yang ada di rumah sakit, bahkan pun yang berada di rumah masing-masing. Atau ada yang sedang mengalami luka batin, tekanan batin, Tuhan Yesus tolong kasihani. Dengar dan sambutlah doa seru yang mereka naikkan kepadamu, agar supaya mereka dipulihkan dan disembuhkan. Atau ada pergumulan-pergumulan, persoalan-persoalan hidup dalam pelayanan, bahkan dalam rumah tangga, bahkan dalam juga usaha bisnis, atau dalam relasi hubungan. Tuhan, campur tanganlah dengan mereka. Lihat dan pandanglah mereka, agar supaya mereka tahu benar bahwa Tuhan Yesus mengasihi mereka. Siapapun itu, baik jemaat kami Gemi Maranatha Paselatan ataupun siapapun yang mengikuti ibadah setiap hari lewat renungan harian keluarga di channel YouTube Jemaat Gemi Maranatha Paselatan. Tuhan memberkati. Berkati kami semua Bapa, dengar dan sambutlah doa kami ini. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan harian keluarga hari ini. Semoga firman yang kita baca dan kita renungkan tadi dapat dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Jangan lupa Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih, ketika mengikuti ibadah ini, di like, di komen, di subscribe channel Gemi Maranatha Paselatan. Terima kasih.